Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Ratna, Bu, yang kemarin menghubungi Ibu untuk diadakan konseling hari ini. Oh iya, bagaimana kabarnya Ratna? Baik, Bu, alhamdulillah. Bagaimana tadi proses belajar di kelas? Apakah menyenangkan? Lumayan, Bu. Iya, apakah Ratna sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling ya. Baik, Bu. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi konseling. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua informasi yang Ratna sampaikan itu tidak bocor atau hanya Ibu dan Ratna yang mengetahuinya. Asas kerahasiaan kesukarelaan artinya Ratna datang ke sini dengan kesukarelaan atau tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga, asas terbuka dalam menceritakan masalah yang Ratna hadapi. Bagaimana, Ratna sudah paham? Iya, Bu, paham. Pertemuan kali ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 atau 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Jika pada pertemuan pertama ini masalahnya belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling. Sekarang coba kamu ceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Saya sedih, Bu. Belakangan ini saya sering dimarahin oleh guru-guru. Sering dimarahin? Kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas, Bu. Coba kamu ceritakan hal-hal apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar, Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah harus mengerjakan PR. Oh, jadi kamu Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu-itu saja? Iya, Bu. Kalau saya bosan, saya lebih milih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak, Bu. Saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas? Iya, Bu. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar, Bu, harusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi akan ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur awal atau tidak mengerjakan tugas? Iya, Bu. Saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal ujian. Lalu saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Iya, Bu. Kalau saya gini terus, saya akan gagal dalam ujian, Bu. Jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian? Iya, Bu. Saya takut gagal, Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan menjauhi saya. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Namun, kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya, Bu. Betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita mengalami akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini suka mencoba hal yang baru, menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, berkumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat.
Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman, atau nonton di bioskop. Nah, Ratna sudah tahu hal yang membuat Ratna bersemangat. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan kebosananmu dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apa yang kamu mau memperlakukan dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada hal yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Berhubung waktu juga sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal, Ratna mengatakan bahwa prestasi Ratna menurun. Semua itu diakibatkan karena Ratna merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Ratna berencana untuk mengatur waktu belajar dan meluangkan jalan-jalan bersama teman-teman, mendengarkan musik. Ketika Ratna mulai bosan belajar, bagaimana Ratna? Iya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Ratna sekarang? Saya juga merasa senang dan lega Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Jadi setelah konseling ini, saya rencananya mulai mengatur jadwal, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri ya. Ratna jangan sungkan lagi untuk datang menemui ibu jika memiliki kesulitan. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu telah menyampaikan ini. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi, ingin kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.